Kini tim Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung mendatangi DPRD Kabupaten Tulungagung guna digelar hearing Kamis 29 September 2022. Terlaksananya hearing kali ini atas bentuk komitmen Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung dalam mengawal laporan pengaduan masyarakat atas keberadaan UD Mulya Jaya yang beroperasi di Desa Jedik. Hearing kali ini dihadiri Dinas DPM PTSP, Dinas PUPR, serta Satpol PP dan kawan-kawan dari berbagai awak media. Acara dipandu langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung Abdullah Ali Munib serta didampingi Ketua Komisi C Asrori. Dalam awal-awal paparannya, Laskar Merah Putih yang langsung diwakili Ketua Hendri Duyanto menyampaikan seharusnya Dinas Perhubungan juga hadir karena topik yang dikaji cukup ada kaitannya. Sebenarnya permasalahan UD Mulya Jaya ini sudah dilaksanakan mediasi di tingkat desa beberapa bulan yang lalu setelah Laskar Merah Putih secara resmi bersurat ke desa, polsek, kecamatan, serta polres. Dengan kesepakatan pihak UD Mulya Jaya juga menyetujui tuntutan Laskar Merah Putih. Namun itu hanya selang berjalan beberapa waktu hingga kondisi kembali seperti semula, yang tentu kembali dirasakan warga setempat. Lampu penerangan jalan gelap loh Mas, dan kejadiannya waktu itu ditabrak, kabelnya ditabrak motor box yang ada kaitannya dengan Mulya. Tapi seketika itu juga pun aku juga laporan kepada pesuruhnya Mulya. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan, tetap masih gelap. Tidak ada reaksi atau tidak ada pertanggungjawaban dari UD Mulya Jaya nggih. Ya. Oke. Termasuk bau-bau jalan lek parkir ngoten niku termasuk nggih ngerepoti pengguna jalan Bu nggih, termasuk macet kadang. Ya, kalau macet, kalau di waktu rame itu ya juga sering macet. Setelah terkesan UD Mulya Jaya tidak mengindahkan kesepakatan, hingga Laskar Merah Putih pun bersurat ke Dinas DPM PTSP yang berwenang dalam hal perizinan persetujuan bangunan gedung atau PBG yang sudah dijalankan oleh UD Mulya Jaya. Saat ini sudah berjalan pembangunan, namun merasa tidak puas atas jawaban dari Dinas DPM PTSP, akhirnya bersurat ke DPRD untuk dilaksanakan hearing dengan dinas-dinas terkait. Persetujuan bangunan gedung atau PBG yang dulu diistilahkan dengan IMB tentu harus memenuhi persyaratan, baik konstruksi bangunan ataupun tata letak ruang. Namun DP Mulya Jaya ini hanya berjarak setengah meter dari bahu jalan, ulas Hendri. Dari paparan yang lugas tegas, sudah pungkas, akhirnya pimpinan hearing Abdullah Ali Munib mempertanyakan kejelasan dari dinas-dinas yang berwenang dalam rangka mencari titik temu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Fajar Widaryanto, memberi jawaban. Ketika IMB, kami mempunyai kewenangan menerbitkan dan menerbitkan IMB. Tapi dengan aturan yang baru, kami hanya mempunyai kewenangan mencentang aja. Izin dimulai dari mana? Izin dimulai dari PU, dan nanti bisa dijelaskan teman PU prosesnya seperti apa dan sebagainya. Sementara pihak PUPR melalui Kabid Tata Bangunan Alamsah memaparkan pada bulan 4 itu ada CV Mulya Jaya mengajukan KRK, keterangan rencana kabupaten. Jadi
di saat itu sudah diterbitkan KRK-nya oleh Bapak PLT. Di situ sudah disebutkan koefisien dasar bangunan, garis padan bangunan, koefisien dasar hijau, koefisien lantai bangunan, dan ketinggian maksimalnya. Di situ sudah diterbitkan plus petanya. Jadi perlu kita ketahui bersama, siapapun pemohon yang mengajukan KRK atau PKKPR, selama itu tidak di LSD, lahan sawah dilindungi ataupun kehutanan yang dilindungi, pasti diberikan izin. Baik itu izinnya itu sudah punya wilayah yang tersebut punya RDTRK, rencana detail tata ruang, ataupun yang masih punya RT/RW. Nanti akan dibahas oleh tim tata ruang untuk berproses. Barulah nanti bisa ditentukan berapa sih dari luasan ini yang boleh dibangun, berapa sih luasan ini yang untuk bangunan hijau, dan garis yang utama itu garis padan bangunan. Jadi sebuah bangunan harus mundur berapa meter dari patok batas paling ujung berbatasan dengan jalan. Nah, untuk saat ini untuk Mulya Jaya, Pak, di dashboard kami kebetulan karena KRK-nya sudah keluar, proses di SLF, namun demikian yang diupload masih belum lengkap. Saya tanya dulu, PUR pernah nggak survei lokasinya? Pak, kalau yang disampaikan oleh teman-teman dari LMP ini pada akhirnya adalah kondisi lapang sesuai benar, tolong sempatkan untuk melihat. Mungkin seperti Pak Hendri tadi betul menyampaikan, Dinas Perhubungan memang ini perlu kami koordinasikan ke sana. Sejauh mana pelanggaran atas arus lalu lintas yang ditimbulkan oleh UD Mulya Jaya. Jadi kami tidak boleh Bapak serta-merta menjustifikasi UD Mulya Jaya salah, tidak boleh. Karena harus pelanggarannya di mana, titiknya di mana. Kemudian misalnya harus menggeser bangunan, gesernya itu sejauh mana, sampai di titik mana, itu harus pasti Bapak. Sebelum itu ada, kajian teknis ada, tentu kami sekali lagi tidak boleh. Jadi harus nanti ini menjadikan kami, dan terima kasih, saya siap Pak Soe, nanti kalau misalnya harus cek lapangan, teman-teman nanti akan pastikan di sana, kami dokumentasikan, akan kami koordinasikan lebih mendalam. Sejauh mana pelanggaran itu, undang-undangnya mungkin ya, PP-nya, setelah itu nanti dari aparat penegak hukum ingkrah ada keputusan bahwa dia melanggar, tentu akan kami kaitkan dengan perda kita yang ada, sejauh mana pelanggaran itu, kemudian tindakan apa yang harus diambil, ini tentunya harus disinkronkan dengan materi perundang-undangan yang ada. Karena secara Saya potong. Biar lanjutkan dulu sebentar. Masalah bangunan ini tidak ada hubungannya dulu. Itu setelah inkrah. Tapi ada peraturannya itu, ada sanksinya itu, sanksinya ada administratif. Ada kemudian pemberhentian sementara. Itu masih ada. Jauh kalau kemudian mau penindakan sampai harus pembongkaran, harus itu jauh masih dulu. Merah putih terkait hasil hearing kemarin terkhusus pada OPD atau pihak eksekutif. Kami sangat kecewa, khususnya di Dinas PUPR, yang seharusnya kepala dinasnya harus hadir. Namun demikian, karena saya tidak tahu ada hal seperti apa, kok bisa stafnya yang tidak menguasai atau kapitnya yang tidak menguasai materi, sehingga patut diduga bahwa Dinas PUPR ada sesuatu yang perlu digarisbawahi. Mungkin akan ditindaklanjuti atau sebatas mana? Kemarin disampaikan dari Ketua Komisi C dan Ketua Komisi D dari Legislatif, harusnya ditindaklanjuti secara tegas untuk melakukan penertiban perda, termasuk polisi Pamong Praja. Ya, itu juga perlu
Artinya kalau nanti tidak terrealisasi sesuai dengan apa yang disampaikan, dipaparkan di hearing kemarin, ya perlu disomasi untuk dinas Pol PP. Begitu juga dengan dinas PUPR. Kalau ada temuan novum baru terkait izin mendirikan bangunan atau disebut PBG, kalau memenuhi syarat unsur hukumnya ya perlu dia laporkan supaya bisa untuk pembelajaran OPD yang lain. Dengan adanya hal seperti itu, kami berharap dari dinas-dinas terkait, khususnya dinas PUPR dan Pol PP, betul-betul transparan untuk menegakkan perda. Dan untuk PUPR juga harus betul-betul mengetahui kondisi di lapangan, disurvei dulu sebelum mengeluarkan sertifikat layak fungsi itu. Jadi apakah itu betul-betul sesuai dengan gambar ataupun sesuai dengan pengajuan yang lewat online yang digembar-gemborkan kemarin. Saya pikir untuk dinas PUPR perlu kita garis bawahi ya. Kalau perlu cukup bukti ya kita laporkan, patut dihukum juga kalau memenuhi syarat unsur sesuatu hal yang tanda kutip ada main ya, maksud saya dengan pihak-pihak baik biro, badan usaha atau dari yang lain yang sifatnya memudahkan akses untuk proses itu tapi nabrak aturan-aturan yang sudah ditentukan sendiri, yang dibuat sendiri dari produk perda tersebut. Perkiraan kan Satpol PP kemarin sudah menyanggupi bahwasanya besoknya akan langsung ke lokasi. Dan jika tindakan ini nanti tidak bisa maksimal, apa yang dilakukan LMP? Kami Ormas LMP Tulungagung tentunya akan tetap kekeh ya. Artinya kalau tidak sesuai dengan aturan dan aturan itu membuktikan harus dibongkar karena memakan bau jalan, tidak sesuai dengan spek, ya kita akan adukan ke pihak-pihak terkait. Mungkin kita akan adakan pelaporan resmi atau mungkin diadvokasi. Nah, kalau memang itu tidak ada efek untuk pembenahan yang signifikan, ya kita lakukan aksi, menyatakan sikap bagaimana kinerja OPD yang ada di Tulungagung. Jangan cuma simbolis saja memaparkan aturan-aturan yang ada, tapi tidak bisa menerapkan sesuai fakta-fakta real yang ada di lapangan. Keesokan harinya Jumat 30 September 2022, setelah kesepakatan hasil hearing, Satpol PP bersama tim Dinas PUPR, DPM PTSP, Dishub langsung terjun ke lokasi Toko Grosir Mulya Jaya yang berlokasi di Desa Anjeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Dari hasil kunjungan tim ke lokasi ditemui beberapa pelanggaran, diantaranya bongkar muat toko, tidak ada izin dari Dishub terkait analis dampak lalu lintas sehingga memicu rawan laka lantas. Juga ditemui pelanggaran pemasangan rambu lalu lintas yang tidak berizin. Juga disarankan bangunan baru tembok pagar samping depan toko dan gudang tidak dipasang tembok full, melainkan diberi pagar kawat. Dari hasil survei cek lokasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang bersanksi maupun penyelesaian masalah-masalah yang menentukan adalah hasil rapat tim gabungan. Sementara HR Kepala Operasional Lapangan Toko Mulya Jaya Muhammad Amin terkait proses pengurusan perizinan akan kami proses. Jikapun harus dilaksanakan pembongkaran, kami akan kooperatif